Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita. Masih ada tim Detektif Astral. Ada Bro Willy paling ujung, ada Bro Adam atau Bang Adam, ada si Innocent Jocelyn. Wih, aslinya sih enggak. Aku innocent kok, aku lebih innocent dari Ailey. Gak mungkin. Dan si Broccoli Lovers. Apa? Apa? Dan pastinya sama gue juga ada Kak Bo di sini. Tidak seperti biasanya kita menguak sebuah hal-hal misterius atau sebuah kasus-kasus pada malam hari ini. Kita ingin membuat sebuah konten tentang metodologi. Wih, masih mungkin di sini banyak para penonton, viewers semua, dari mungkin penontonnya dari Anomali sendiri gitu kan, ataupun dari channel gua Bobokul TV yang sering mainan horor sama Bang Adam ya kan, ataupun bisa jadi para penonton baru belum tahu nih beberapa metodologi ataupun cara dari kita menguak sebuah kasus atau meneliti sebuah kasus. Yap. Nah, pada hari ini, konten hari ini kita akan coba menjelaskan mungkin bukan tata cara ya, bisa dibilang penjelasan lebih rincinya tentang metodologi kita. Memakai cara apa, seperti gimana, deduksi astral, astral projection kita atau ATI yang kita sebut, ataupun sebagainya. Karena balik lagi, kita adalah sebenarnya dua tim yang dijadikan menjadi satu. Pasti ada beberapa peribahasa yang bisa dibilang belum dimengerti oleh kalian dan kurang dipahami oleh kita sebenarnya sih enggak sih, kita udah paham ya sebenarnya masing-masing ya. Tapi mungkin belum dipahami oleh kalian. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini, mari kita untuk menjelaskan tentang metodologi dari Detektif Astral. Oke, langsung aja kita buka untuk yang pertama. Sebelum kita ngebahas tentang metodologi kita, mungkin buat kalian yang udah nonton di konten-konten kita sebelumnya di Detektif Astral, sering kita mengucapkan kata-kata seperti deduksi astral, ya kan? Ataupun kayak ATI, Astral Traveling Investigation. Dan selebihnya kayaknya cuma dua itu aja sih sebenarnya menjadi sebuah segmen khusus. Bukan segmen sih, salah satu tindakan khusus yang kita lakukan dalam menguak sebuah hal. Tapi biasanya di dalam sebuah metodologi tersebut banyak banget metodologi-metodologi yang dilakukan ya. Contohnya biasanya kita kalau tidak menemukan di real time, pasti kita mengungkapnya dengan memori, scanning memori dulu seperti. Biasanya itu dilakukan dari deduksi astral ya. Betul banget. Tapi sebelum kita mulai, kita back to basic dulu. Kenapa sih Detektif Astral? Astral ini pasti ada sebuah artinya, meaning. Langsung aja gue serahkan Bro Willy. Astral meaningnya sebenarnya apa sih yang dimaksud? Astral itu kalau di dalam KBBI sendiri hanya terbatas ya. Tapi itu merupakan kata sifat, bukan kata benda. Kalau kata benda itu ya seperti misalnya rumah, karena physical. Tetapi kalau misalnya kayak terang, gelap, itu kata sifat, ya kan? Nah, astral sendiri itu kata sifat, dan terjemahan di KBBI hanya menyerupai bintang-bintang dan seterusnya. Jadi kurang lengkap. Kalau di English atau di bahasa Inggris itu mungkin lebih enak. Tapi gue langsung parafrase di bahasa Indonesia. Astral adalah yang berhubungan loh, bukan kata benda ya. Astral adalah yang berhubungan dengan keberadaan, baru ini kata benda, dengan keberadaan alam non-fisik, garis miring non-material, yang sering dihubungkan dengan fenomena paranormal. Gue ulang, astral artinya adalah yang berhubungan dengan keberadaan alam non-fisik, garis miring non-material, yang sering dikaitkan dengan fenomena paranormal. Paranormal sendiri artinya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, bingung kan? Jadi, we live on this planet. Kalau kita bertanya, membatasi batas negara aja udah ribut. Apalagi dimensi yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau tadi dikatakan bahwa sebuah keberadaan alam yang tak terlihat, apakah kalau kita mimpi itu disebut alam? I think it's astral. Jadi in a way, setiap manusia ketika bermimpi, dia masuk alam astral mimpi. Lalu ketika misalnya jiwa, ini terlepas dari agama manapun ya, sudah meninggal, kan meninggalkan badan nih, dipercaya oleh beberapa kepercayaan, itu keluar dari badan
harus menempati sebuah dimensi kan? Itu apa? Nggak bisa dibuktikan kan? It is astral. Hanya saja mungkin kita menyebutnya secara netral astral setelah kematian. Ada juga mungkin emosi atau memori. Nah ini dia memori. Ketika kita sangat terbawa dengan memori kita di masa kecil, we can see our past gitu. Misalnya lagi mengendarai sepeda berstang kuning, lalu bersama ayah ibu kita. Kalau ditanya, lu lagi di mana? Tapi kok bisa ikut nangis, ikut ke bawah? It is astral memory menurut gua. Again, kalau mungkin orang-orang bertanya bahwa tetapi kan astral itu tidak bisa dibuktikan. Memang tidak bisa dibuktikan. Makanya disebut yang berhubungan dengan paranormal activity. Paranormal adalah hal yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Kira-kira astral itu begitu barometernya. Betul, oke. Tapi ada hal yang bisa dibuktikan sih dengan saintis ataupun dengan data ya, yaitu lawannya dari paranormal. Para penonton, bapak-bapak, Gue udah ibu tahu yang dia ada di pasti sini. Karena para penonton viewers kita bisa kelihatan itu. Jadi bisa dibuktikan secara nyata dan data statistik apalagi lewat YouTube Studio. Bukan teman kita. Dia sendirian. Tapi kalau ada yang ngeliatin kita dari premium rank, dia boleh diikutin sih. Iya, boleh. Saya Pertamax saja. Kan katanya gitu kan. Ada yang lebih di atas dari premium. Ada Pertamax, ada Pertamax Itu Turbo. bensin. Iya, sebenarnya. Ada saya sih makainya Shell ya. Oke Shell, langsung aja kontak endorse di sini. Nggak ngaruh ya. Oke. Itu adalah pengertian basically dari astral sendiri lah. Dalam artian memang sebuah kata-kata yang Kata bisa sifat. kata sifat Ya. yang bisa dibilang ya kalau mau acuannya benar dan tidaknya ya tidak bisa diukur dari segi tadi apa bisa dibilang ilmiah bahasanya Scientific, seperti itu ya. scientific dalam kalau menurut gue lebih ke arah keyakinan masing-masing. Yes. Benar nggak sih dan pemahamannya masing-masing. Oke, that's definisinya dari detektif astral sendiri. Ya detektif kalian udah tahu lah ya, nggak perlu dijelasin dong. That's why kita bernama detektif astral. Bisa dibilang kita adalah detektif dengan hal-hal yang ya bisa dibilang tidak ilmiah sih. Memang tidak ilmiah, tapi tidak ilmiahnya itu mungkin ada beberapa kasus yang menjadi sebuah hal misterius yang perlu diungkap. Itu mau gue tambahin. Sebenarnya yang tidak ilmiah bukan berarti tidak nyata. Existence alias kenyataan itu sometimes tidak ilmiah. Gue ngambil dari yang mendekati ilmiah dulu ya. Sebagai contoh, Big Bang. Big Bang itu dipercaya bagaimana alam semesta terbentuk, ya kan? Oh, bukan boyband ya? Oh bukan. Itu kabau sih. Oke, Lanjut. Tetapi apakah Big Bang itu sudah istilahnya disaintifikan gitulah istilahnya? Enggak, karena itu masih teori. Nggak bisa dibuktikan. Gimana cara buktiin Big Bang? Lu mau reproduce Big Bang? Nggak mungkin. Lu tes nge-Big Bang? Nggak mungkin kan? Oke, itu yang masih alam sains ya. Nah, sekarang yang udah non-science. Tadi premisnya kan adalah apakah yang tidak bisa dibuktikan itu nyata atau tidak? Jawabannya ada. Sebagai contoh, our emotions. Nyata atau tidak? Yes, it is. Tidak perlu rocket science untuk membuktikan lu bisa marah, lu bisa sedih, lu bisa lu bisa kecewa, lu bisa khawatir. Terus kalau orang bilang bisa dibuktikan dengan cara orang itu marah, gestur, mukul. No. Itu lo membuktikan your body and your engines mampu untuk mukul dengan tenaga tertentu. It doesn't prove that you are angry. Bisa nggak orang diem aja marah? Bisa kan? Nah, it raises the questions, apakah marah itu nyata atau enggak? Nyata. Begitu pula dengan mimpi. Siapa yang mau menyangkal bahwa setiap orang bermimpi setiap malam, ya kan? Tapi kalau ditanya itu nyata nggak? Oh, nggak nyata. But are you experiencing it? Yes. Kalau buat gua, nggak tahu buat yang lain, kenyataan tidak bisa diukur hanya dari scientific. Ada beberapa hal yang memang nyata di alam semesta ini yang tidak bisa diukur secara saintifik, tetapi harus diukur pakai experience. Pengalaman. Seperti itu. Ngomongin soal mimpi, mungkin yang bikin nyata itu adalah ketika kalian bangun, itu tiba-tiba basah. Itu baru. Oke, itu adalah basicnya dulu, dari tiangnya dulu. Dan kita langsung masuk ke metodologi kita, yaitu untuk sementara inilah ya, di awal-awal ini. Kita nggak tahu kedepannya akan berkembang seperti apa lagi. Tapi yang sering kita pakai atau awal dari kita untuk memulai sebuah tindakan, yang pertama kali kita lakukan adalah deduksi astral. Seperti yang kalian tahu, deduksi adalah sebuah istilah yang berkaitan dengan logika atau penalaran. Di dalam berpikir ilmiah nih ya, deduksi adalah penalaran yang digunakan untuk mencapai sebuah kesimpulan logis yang benar.
Sebutan lain dari metode deduksi itu adalah sebenarnya adalah penalaran deduktif. Dan istilah deduksi ini sering banget kita pakai juga atau dipakai sama orang-orang juga dengan istilah di dunia kedetektifan gitulah. So, deduksi astral pastinya adalah sebuah penalaran yang dilakukan dengan cara khusus astral. Nah, kira-kira apa aja sih? Setahu gue yang sering kita lakukan yaitu adalah dari scanning dulu. Entah itu scanning memori, scanning dari gambar. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua di sini, para viewer semua. Bang, bisa ya nge-scanning kejadian itu dari foto, dari apa? Itu gimana sih metodenya ataupun mungkin sistematisnya gimana? Mungkin Bang Adam lu bisa jelasin. Oke, scanning memori itu bisa dibilang apa ya? Mencari tahu, tapi dalam konsep energi dari sebuah media ya, dari semua media, gambar kah atau orang kah atau tempat kah. Nah, di energi tersebut mengandung sebuah memori-memori kejadian. Memori-memori kejadian. Nah, tapi tidak begitu jelas. Gitu, hanya bisa dibilang part to part, tapi kita bisa mengetahui sebagian informasi dari cara scanning memori tersebut, bisa dibilang sepersekian detik. Biasanya per milidetik. Oh, bukan per sekian detik lagi, per milidetik. Per milidetik biasanya. Contohnya bisa Bang? Dibilang. Kalau scanning ya. Ya scanning, ini ngomongin secara scanning gua ya. sadar, gua scanning ya. Itu per milidetik biasa. Istilahnya sorry kalau gue potong, ini depth-nya ini nih atau levelnya masih level dasar? Dasar banget. Oh, scanning ini dasar permulaan Dasar dulu banget, gitu ya. Ngecek ombak bahasanya ya. Iya, gitu. Oke, lanjut Bang. Nah, pokoknya seperti itu sih, bisa dibilang ini bisa dipakai kalau menangani sebuah kasus yang baik itu kasus klien ya. Yang itu misalkan orang tersebut memang ada gangguan iblis kah, atau memang dia memang tidak ada gangguan iblis kah, itu bisa kita cek dari scanning memori tersebut. Oh, ada energinya nggak nih? energi Ada bau-baunya nggak nih? Iya, Gitu precisely. Iya. Biasa kalau ada, misalkan kalau ada klien Bang, dia berkategori gangguan. Pas gue scanning itu si iblisnya udah connect duluan. Iya, Gitu. iya. Udah memberikan simbol kayak memberikan warning kayak ini korban gua. Oke. Jangan lu sentuh. Itu kalau ada klien, ya kan? Iya. Kalau nggak ada klien gimana Bang? Maksudnya medianya. Sepi job kan? kan ada lo Bang jadi bahan perhatian. Lumayan. Daf, editornya tambahin ya. Gitu. Aduh. Oke, lanjut. Oke, itu dari segi dasarnya. Di istilahnya another levelnya itu level 1 lah mungkin ya dari scanning. Dari scanning ya, scanning. Ke level selanjutnya level 2 dari ngomongin soal memori itu ke apa Bang? Karena kadang-kadang nih Bro Willy juga, wah ini gue udah nggak bisa nih, harus semi ATI nih atau semi istilahnya apa gitu. Mungkin ya penonton di sini pada bingung semua. Nah, untuk lebih deep lagi, untuk naik ke level 2 ya Bang, bisa dibilang kita benar-benar harus konsentrasi full Bang. Kalau level 1 kita nggak harus konsentrasi full ya. Kalau level 1 cuman kayak ngecek terus langsung nge-link gitu aja. Tapi kalau memang kita harus naik ke level 2, biasanya kita fokus banget. Jadi kita benar-benar nggak bisa mikirin apapun, baik hati maupun pikiran. Nah, harus kosongin pikiran gitu ya. Pikiran dan hati itu kosong gitu. Kita nggak bisa mikirin apa-apa. Nah, itu baru kita masuk ke objek atau media yang mau kita tuju sebagai scanning memory tadi. Bisa dibilang seperti itu. Bingung nggak sampai di sini? Nggak. Paham nggak? Paham. Nah, yang gue mau tanyain adalah itu masih level 2 lah ya. Level 1 biasanya lu lebih mau mengambil apa Bang? Lebih ke arah keadaan dulu gitu ya. Ada apa tidaknya sebuah energi baik atau jelek gitu kan. Gitu. Nah, untuk level 2 apakah lebih ke arah ini sifatnya kayak gimana? Lebih apa? Maksud gue gitu loh. Ya, lebih ke istilah kasar informasinya bisa lebih deep lagi di level 2 Oh, lebih deep level gitu. 2. Mentoknya tuh di mana kalau level 2 itu? Lebih ke kayak cuma video-video gambaran apa ya? Kayak video-video aja Bang. Oh, milidetik. Tadinya kan milidetik. Ini agak milidetik agak lebih banyak dikit lebih banyak gitu. lagi, lebih gitu. detail. Lebih banyak lagi informasi yang didapat gitu. Kalau ngomongin soal scanning memori untuk melibatkan ini orang sifatnya begini nih. Itu tuh di level berapa Bang? Level cuman apa ya? Karakter. Karakter. Level 1 cukup sih. Oh, level 1 cukup dari per milidetik itu ya. Oke. Nah, kalau gitu yang didapatkan di level 2 ini adalah lebih ke arah semua kejadian yang benar-benar ya yang kuat banget di dalam memorinya. Jadi kejadian-kejadian yang bisa dibilang tersimpan kuat di dalam memorinya dia. Contohnya kayak traumatik mungkin ya. Nah, cakep. Oke, I see. Jadi memang istilahnya sebuah memori-memori yang selalu ada di pikirannya dia, gitu kan. Mungkin kayak kalau Aileen brokoli gitu kan, selalu ada di otaknya. Betul? Kembang kol juga sih, kembang kol. Tidak ada kata brokoli di dalam kamus hidup aku. Iya, kalian jadi buat yang cowok yang mau PDKT hilang Kenapa harus harapan. mikirin cowok? Konten. Oke.
Next kalau lebih deep lagi Bang, di level 3 lu ada apa biasanya? Kita harus astral projection sih Bang. Oke. Kita harus menggunakan astral projection bisa dibilang. Kalau untuk yang fullnya banget ya, karena maksimalnya power kita tuh di situ. Kita bisa melakukan apa-apa yang berhubungan dengan dunia supranatural. Itu adalah astral projection atau yang kita sebut dengan ATI. Oke, itu nantilah pembahasan astral projection itu akan lebih ke yang nanti dulu. Kita masih ke ranah deduksi. Mungkin kalau dari tim yang lain dalam ranah kita mendeduksi, metode apa lagi yang dipakai biasanya? Tolong ya di zoom. Terus ada efek tuturut tuturut. Oke, mungkin dari yang lain kalau dalam masih ranah deduksi astral, ya kan? Apalagi biasanya yang kalian lakukan nih? Pasti kan metodenya kita berbeda-beda, guys. Karena kita adalah 2 tim yang tadinya dijadikan satu, jadi ada beberapa keunggulan dan ketidakkeunggulan. Kita kan saling menutupi satu sama lain, Kalau biasanya sih aku sama Aileen kita memecahkan roh kita sedikit ya, Lin ya. Jadi kita secara roh kita masih di sini, tapi kita hanya sekian persen, beberapa persen yang pergi ke alam sana. Itu gitu lebih sih. Ke arah astral projection juga dong. Iya, astral projection juga sih. Oh, kalau gitu lebih ke arah deepnya nanti lah ya istilahnya. Iya. Nah, kalau deduksi sendiri apakah lu juga memakai scanning memory juga biasanya Bro Willy? Atau lu ada cara khusus? Ada, gue punya cara khusus gue sendiri. I'm not sure cara gue ini dipraktekkan oleh orang lain atau enggak. Setiap kejadian di alam semesta ini mereka mengeluarkan sejenis energi feedback gitu loh, dan gue nggak tahu kenapa. Nah ya bener, lu sering banget begini-begini kan? Iya, gue nggak tahu. Gue kira lu itu apa namanya Hotman Paris. Ini bukan extension kumis gue ya, bukan. Bukan. Hotman Paris kan suka gini-gini. Oke. Lu sebut nama lu dia lagi. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Kan kita tidak menghina dia. Iya, tapi kalau mau di endorse sama dia juga nggak apa-apa. Kasusnya butuh yang supernaturalis, kita bisa. Oke, lanjut. Nah, deduksi astral itu sebenarnya gue mulai dari kata deduksi versus induksi ya. Itu sebenarnya kata-kata dulunya ilmiah ya. Dulu kan gue kerja jadi dosen kan begitu kan. Deduksi itu seperti ini. Kalau gue mau menghias meja ini, gue belum ngelihat ada barang apa yang bisa gue pakai untuk meja ini kan. Tapi gue udah pengen di sini lampu, di sini remote, di sini gelas, di sini TV, di sini laptop. Barangnya belum ada kan. Artinya itu berpikir dari general ke pretelan. Itu bahasa gampangnya. Tapi kalau deduksi, lu ada pretelan dulu, baru lu ngelihat gambaran besar. Jadi sekarang gue nggak kepikir apa-apa, ada nih earphone, ada remote AC, ada handphone ada mouse, ada ini dikumpulin brek gitu, terus gue ngeliat what's going on di semuanya. Itu deduksi cara gue. Jadi di setiap kali ada apapun, misalnya kita menyelidiki kasus pembunuhan atau apa, semua energi yang ada gue kumpulin dulu, terus gue cek dulu ini ada apa sih. Jadi gue nggak mau mikir iblis dulu kayak jin dulu kayak atau apa, kayak the very first abstract dan impression, dari situ gue ngurut kabel. Jadi gue kayak kerjanya dari belakang ke depan ngurut kabel. Sama kayak misalnya kabel PLN rusak gitu ya, itu kan ini omong kosong. Kalau ada kelistrikan rusak, orang langsung tahu oh problem itu. Nggak mungkin, pasti dicari dari paling belakang dulu. Misalnya lampunya mati, diurut dulu lampunya ini dia ngarahnya ke routing mana, oh ke MCB ini. Dari situ ujung-ujungnya ke situ juga. Makanya di setiap kita selalu kandang ujungnya ke sana lagi, itu lagi. Bisa dibilang mungkin dari awal, wah kok indikasinya iblis nih, demon biasanya gitu kan. Tapi bener nggak? Kita coba dulu kumpulin sebuah bisa dibilang fragment puzzle yang dimana menjadikan sebuah kesimpulan, satu kesimpulan. That's the point ya. Nah, kalau mau ditindaklanjuti, bener kata Adam, mesti ekstra konsentrasi. Sebagai contoh, ya udahlah ya, gue inget yang poster tangan kemarin tuh. Itu kan gue bilang, wah ini kok kalau gue masuk, gue ditolak energinya. Karena dia tahu niat gue untuk investigating, bukan gue mau jadi audience. Tahu energinya, ditolak, gue berasa di dada dan di radar energi gue. Some people call it chakra, tuh gue berasa ditolak. Jadi gimana caranya mau masuk? Dobrak. Nah itu yang mungkin ada maksud the next level gitu. Tapi gue nggak pernah mengkotak-kotakan misalnya level berapa. Either lo di sini atau tuk gitu. Ini kan istilahnya aja. Either kita gampang LPM atau gampang untuk menjelaskan ke teman-teman semua. Ada tahap-tahapnya lah. Ujung-ujungnya ya pasti setelah kita deduksi kita projection dong. Karena kan di akhir konten, di kesimpulan ya kita harus memiliki kesimpulan dari kasus-kasus kita. Deduksi memang bisa dibilang benar sih, yaitu adalah mengumpulkan puzzle-puzzle informasi lah untuk kita menyampai ke arah kesimpulan. Kurang lebih seperti itu.
Nah, oke, itu adalah deduksi yang kita pakai lah ya, dari scanning memory, scanning gitu kan, dan lain-lain. Kita masuk ke ranah tentang astral projection atau yang kita sebut dengan ATI, Astral Traveling Investigation. Dan selanjutnya kita akan membahas soal Astral Traveling Investigation. Nah, di sini banyak yang mungkin berbeda-beda ya dari segi pemahaman juga atau apa tentang astral projection, ATI. ATI bisa dibilang mungkin adalah salah satu sebutan kita aja lah ya. Sebuah segmen khusus yang kita buat namanya agar berbeda aja gitu. Nah, untuk ATI sendiri sebenarnya nggak jauh-jauh dari astral projection. Nah, menurut pengertiannya nih, pemahaman dari mungkin Bang Adam atau Willy atau teman-teman yang lain, apa sih soal astral projection sendiri? Atau Bang Adam bilang tadi adalah level ketiga lah dari setelah scanning memory. Ada 2 contoh yang bisa gue pakai untuk hal ini. Ini udah mulai projection ya. Again, balik lagi ke awal tadi bahwa astral itu sesuatu yang tidak bisa dibakukan. And therefore kalau kita nyari istilah baku yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C, itu hanyalah debat kusir gitu kan. But then anggap saja astral adalah kita bereksplorasi atau mengeksplorasi alam yang tidak ilmiah, ya kan? Keberadaan alam non fisik. Oke. Yang pertama, gue dulu gue dulu adalah hipnoterapist. Hipnoterapis itu adalah orang yang melakukan hipnosis ke pasien. Itu. Nah, caranya, metodenya adalah past life regressions. Past life regressions itu adalah pasien dibaringkan, dibawa ke gelombang otak tertentu sampai what we believe it's called theta. Theta itu DATB. Lu nggak fully tidur, tapi lu juga nggak fully alpha dan beta. Dengan demikian, kalau lu fully tidur, misalnya lu fully tidur, lu ditanya kayak apa yang kamu lihat, nggak bisa jawab. Gitu. Jadi ya kalau orang tidur ngorok, ditanya lu mimpi apa, nggak akan bisa jawab dia. Selalu sound effects. Iya. Tetapi sebaliknya, ketika kita lagi terjaga penuh, misalnya lagi fully alert seperti nyetir gitu, atau lagi konsentrasi, lu nggak bisa konsentrasi ke alam yang dipercaya alam bawah sadar. Nah, ketika theta itu, lu ditanya apa masih bisa menjawab, tapi gelombang otak lu tuh for some reason bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, balik lagi ke past life regressions. Pertama, ini hipnoterapis punya teknik-teknik induksi kata-kata verbal untuk membawa orang ngelihat memorinya. Ini caranya lebih saintifik sih, rather than astral ya. Tapi intinya adalah yang membawa ke alam astral adalah si pasien sendiri. Si hipnoterapis itu hanya sebagai fasilitator. Tanya, kamu apa yang kamu lihat? Dan ini kuncinya, lu nggak boleh mengaktifkan pertanyaan yang bersifat mengundang otak kiri. Misalnya kayak dipercaya otak kiri ya, dipercaya bahwa kalau misalnya dia lihat aku melihat pohon, terus gue sebagai hipnoterapis bilang enggak, lu nggak mau ngeliat pohon, lu maunya ngeliat jalan. Wah udah ketentot, udah salah banget. Penolakan lah ya. Penolakan. Lu harus nanya terus, seaneh apapun itu gambar, lu harus nanya pohon itu warnanya apa. Dia bisa aja bilang kayak pohon tapi kok daunnya dari metal ya, aneh kan, nggak masuk akal. Mana ada pohon daunnya dari metal? But that's possible. Nah, gue sebagai hipnoterapis harus terus-terusan ngikutin itu. Nah, pertanyaannya, itu alam bukan? Kalau bagi gue, it is alam astral. Nah, alam astralnya di mana? Bisa mungkin yang paralel dengan bumi, bisa jadi alam galaksi lain, gue nggak tahu. Tapi kalau dari past life regressions, aduh, itu sih sebagian besar biasanya ke alien. Banyak. Ada juga yang pas masa kecil, gue ingat ada klien yang udah tertidur, terus dia bilang gini, aku balik ke masa kecil, aku melihat sepedaku yang, ya itu tadi gue cerita, warnanya kuning, terus ada lagi nih aku pakai sendal biru. Dia sampai kaget. Begitu bangun kayak, Mas Willy, itu kok bisa clear banget ya visionnya? Ya mana gue tahu, lu yang bawa kok dengan tenaga dia. Terus dia pulang ke rumahnya, dia chat gue, anjir beneran, sendal gue itu warna biru dan sepeda gue yang dulu kuning, udah karatan tapi dia aja nggak nyangka. Nah itu memori dia yang bawa. Istilahnya menggali memori terdalam yang emang ya. Jadi menurut gitu. Gua itu astral projection, astral traveling, astral movement, intinya sesuatu pergerakan yang bersifat astral. It is confirm bagi gua. Yang kedua adalah kemarin nih kasus anomali, real kasus nyata. Sebut saja Bambang lagi. Tukang boraks apa tukang bakso sekarang? Sama aja sih, bakso boraks. Ya, anomali ketemu di restoran, dia bilang kayak, tolong saya diganggu terus di mimpi sama sosok nenek-nenek yang menyebalkan, yang ngancam anak saya terus, dan terus ngancam saya di kuburan ya kalau nggak salah, Jess. Jadi dia diajak ke kuburan gitu. Ya, dia diajak ke kuburan. Nah, gua bingung kan, wah ngatasinnya gimana? Seperti biasa, deduksi astral, dari mimpi doang energinya nggak cukup. Wah, ini mesti astral traveling atau astral movement atau astral projection, whatever it is.
wah ini mesti gue lakukan. Akhirnya gue benar-benar begini di restoran itu, bang, pegang tangan kiri gue ke Jesslyn, Aileen, terus kita melingkar gini kan. Gue bilang langsung mulai kan. Langsung do Mikado Mikado. sampai berapa sih do Mikado Eskado Beo Prit Prit Prit. Tuh sampai berapa ya? Itu mainan masa kecil cuy, gue lupa cuy. Pasti kalian nggak tahu kan? Tahu kok. Setelah gue begini, terus gue bilang, bro, tolong lu bayangin lagi mimpi yang mengganggu itu. Nah dia bayangin lagi, gue belum dapat gambar apa-apa kan, gue naikin energi gue, kelihatan sama kita bertiga. Kelihatannya gimana? Loh, bro, lu di liang kubur ya? Beneran dia kayak posisinya di liang kubur tanah, kayak 1 kali 2 meter gitu, serem banget. Terus gue ngeliat, kok ada, ini aja gue cerita merinding sekarang. Kok ada kayak lampu-lampu di pedesaan yang lampu kuning masih halogen gitu loh. Terus ada bambu-bambu rotan. Dia sampai kaget. Gimana caranya kalian bertiga anomali bisa ngeliat itu? Gue bilang, ini kami mendompleng consciousness lu, gue bilang. Dia bilang, iya bener. Terus si nenek brengsek itu dia bilang, you belong, sorry bukan bahasa Inggris, kamu emang harusnya di situ gitu. Disuruh mati ibaratnya, negatif sih. Terus gue bilang, ini kok tiba-tiba kita pindah, shoot gitu pindah ke dapur. Jadi emang mimpi berikutnya dia di dapur, gue nggak tahu. Dan ada anaknya. Iya. Anaknya itu diancam, mau dicelakain, mau ditusuk sama nenek itu. Gue bilang kayak, kok ada nenek-nenek itu mau ancam anak lu, bener gini. Nah, disinilah letak kedalaman yang mungkin Adam bilang. Kalau gue hanya ngelihat mimpinya doang tanpa bahasa Indonesia, tanpa ngutak-ngutik, tanpa gue kobel-kobel itu mimpinya, itu nggak akan berefek apa-apa. Tapi gue memutuskan, udahlah Jess, Lin, kita tindak aja yuk dari mimpi. Jadi caranya dari mimpi. Gue bilang, bro, ikutin gue ya. Terus gue mulai pakai energi. Nah ini yang kita lakukan di DA. Gue bilang, gue mau buka portal di bawah belakang nenek hitam itu. Kebuka. Si kliennya ngeliat, anjir, gue bisa lihat katanya. Aneh kan? Dia lihat sensitif, enggak sensitif. Enggak, itu klien biasa. Tapi gue mendompleng mimpi dia. Nah, jadi the power of consciousness itu sebenarnya luar biasa sebenarnya. I believe The power of brain ya. Jadi dia tuh consciousness. Jadi dia tuh sambil membayangkan mimpi dia, terus melalui mungkin energi consciousness yang tadi Kak Willy bilang, dia akhirnya mendompleng Kak Willy. Terus tadi kan kita kan berjajar ya, pegangan tangan kan, mendompleng Kak Willy, dari Kak Willy transfer ke aku, habis dari aku transfer ke Aileen gitu. Nah pertanyaannya kan, apa yang membuat itu sangat kuat? Ini balik lagi ke Adam bilang, kalau lu kan tadi bilang ada traumatik atau gangguan kan, dia kesel dengan gangguan. Kalau memorinya hanyalah memori, istilah bahasa Inggrisnya digging potatoes gitu, yang membosankan, cuma sehari nyetir di baju, itu tuh energinya kecil banget ya Adam ya. Nah tapi kalau lu mengalami sesuatu yang lu nggak suka, trauma atau apa, itu energinya gede banget. Dan gua, Jesslyn, Aileen bisa ngedompleng itu. Andai kata di situ ada Adam, kita berlima paling diketawain aja di restoran kayak begitu kan. Tapi anyway, ya udah, terus gue bilang gue buka portal, dia ngelihat, ya long story short tuh nenek kita beresin deh atas nama Tuhan gitu. Intinya seperti itulah ya. Intinya dia melihat emosi hal yang sama lah. Iya. Kenapa dia bisa melihat hal yang sama? Gue nggak bisa jawab. Itulah astral traveling, astral movement, astral investigation. Frekuensinya lagi sama atau apa, who knows gitu kan momen. Nah oke, balik lagi. Nah ini gue mau tanya sama Bang Adam sendiri. Gue udah sekitar 2 atau 3 tahun sendiri ya, istilahnya ngonten sama Bang Adam gitu kan. Malah gue kenal sama Bang Adam dari 2014 Bang ya. Waktu lu masih jadi tukang parkir di mana Bang? Oh salah. Kan kita barengan Bang. Gue jadi gembel waktu itu. Iya taga sana. Iya, apa gue di Indomaret? Iya, terus sebelahan. Oh iya. Oh Bang, tahu gitu kan. Nih jokes klasik banget ya. Nah, gue udah ngonten sama Bang Adam sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu lah ya. Nah di situ gue dari horor, dari kita ngebaca-baca orang lah, bikin ramal-ramalan or something gitu kan. Nah for the first time gitu kan, gue sebenarnya kemarin, kalau kalian mengingat di konten kita yang sebelumnya ini, yaitu ada tentang Travis Scott ya, itu ada sebuah kejadian di mana lu masuk ke dalam sebuah memori, ya enggak sih? Nah yang perlu kita tegaskan di sini kan, lu masuk ke sebuah memori tersebut nih, bukan lu kembali ke masa lalu lah ya bahasanya ya, memori gitu kan. Nah yang anehnya adalah, sebenarnya gue kemarin pas jadi penonton gue juga bingung, ini Bang Adam baru pertama kali nih, ya kan? Lah kok bisa sih kayak lu melakukan astral projection, bahasanya lah, bahasa orang-orang awamnya gitu kan, astral projection atau rogo sukmo itu ke memori, dan lu bisa jalan-jalan, traveling di sana bahasanya, karena lu melihat sebuah memori tersebut. Nah itu lu bisa lu kasih penjelasan gak sih Bang? Oke, yang kita maksud itu adalah masuk ke dalam memori ya Bang, bukan pastime. Ya, jadi bisa bilang kalau kita masuk ke dalam memori, astral projection kita bisa nyambi astral projection kita bisa.
Bisa nyambi ngeliat-ngeliat gitu. Iya, tapi balik lagi dimensi supranatural tuh gelap gitu bisa dibilang. Sebagian kadang ini kelihatan, sebagian enggak, sebagian jadi itu kan memori gitu bisa dibilang. Dan kita nggak bakal pernah bisa ngubah apapun di memori tersebut, Bang. Itu Nggak bisa. poinnya, itu intinya. Dan kita nggak bisa ngubah apapun dan kita nggak bisa nyentuh apapun di memori itu, Bang. Gitu. Yang jadi masalah kemarin itu adalah kita berhadapan sama iblis, bukan jin. Nah, kalau jin mungkin adalah tahap di mana mereka nggak bakal ngerasakan apa ya, mendeteksi keberadaan kita gitu loh. Tapi yang jadi masalah kita berhadapan dengan iblis yang berkategori kuat. Jadi mereka mempunyai apa ya, kemampuan yang kurang lebih sama seperti kita, Bang. Dan mereka paham banget gitu loh. Di saat kita masuk ke dalam memori dan itu ada mereka, alarm mereka akan tahu, wah, ada penyusup nih. Ada penyusup nih, seperti itu gitu. Jadi akhirnya si iblis itu masuk ke memorinya dia gitu, ke dimensi memori itu. Iya, bukan dimensi, Bang, memori. Memori ya. Iya. Oke. Gitu loh bisa dibilang. Di sini bingung nggak maksudnya? Oke. Nah, yang gue mau tanyain adalah dari situ pun kan ada banyak kegiatan yang dilakukan gitu kan istilahnya. Yang sadar itu apakah semua iblis atau Semua iblis, Semua iblis. Orang nggak ada yang sadar. Tapi Nggak ada orang yang sadar. penyanyi Orang nggak ada. nggak ada yang sadar. Kan istilahnya kayak berjalan aja gitu ya. Berjalan Iya, seperti berjalan aja. Seperti yang pas. Udah Iya, gue bilang, waktu itu gue melihat sebuah ruangan dan gue masuk dan di situ gue rasain kayak banyak orang yang berkubu sebelah kiri dan mereka nggak nyadar Sadar. dengan keberadaan kita, Bang, gitu. Kecuali Iblis. iya yang Gitu loh. Sempet ya kalau nggak salah lu ketahuan ya. Ini ada energi kehidupan apa nih? Iya, tapi yang Last Supper itu. Iya, Iya, gue ngedeteksi. Itu deduksi tuh, tapi di on the spot istilahnya, on the memory istilahnya. Iya. Poinnya adalah kita bermain memori, Bang, bukan pastime. Dan kita nggak, aku tegasin lagi, kita tidak bisa menyentuh apapun dan tidak bisa mengubah apapun. Tidak mampu bahkan. Gitu loh, Bang, tidak mampu. Kita siapa sih, manusia? Sebenarnya Gitu. ya guys, waktu aku berusaha untuk membaca kenapa sih kok iblis-iblis ini nyerang kita, mereka tuh nggak mau ketahuan gitu loh guys sebenarnya. Karena kan dengan kita melakukan astral memory, itu kita bisa mengorek sedikit informasi. Dengan kita melihat aja, kita udah bisa menarik informasi. Kayak misalnya kita datang ke konsernya, kita melihat kechaosan itu beneran terjadi. Bener. Jadi iblis-iblis itu tuh bukan takut kita akan mengubah sejarah gitu loh. Bukan. No. Dia bukan takut gara-gara itu guys. Takutnya itu gara-gara ini mungkin tim DA udah tahu, udah pernah ngeliat kita kayak gini, nextnya mereka akan melakukan apa nih kayak gitu. Betul. Untuk Terancam. masa depan. Iya, jadi merasa terancam. Jadi bukan karena takut kita Parnoan bakal lah mengobrak-abrik istilahnya. past life, ya istilahnya past time. Iya. rahasia yang mau dikuak gitu kan. Iya. Kan kita juga dapat banyak informasi juga, nggak banyak sih, tapi itu poin-poin penting juga informasi yang kita dapat ya dari mereka memiliki barang-barang di Last Supper ya kan. Terus kenapa dia juga memiliki barang-barang di Lazada? Oh bukan, beda. Ya kalau mau disponsori juga boleh, itu gaya lo ya, gue pindah sekarang gue ambil alih. Sponsor. Tadi sebutin aja. Hotman Paris, Lazada, apa lagi tadi? Banyak kayaknya tadi. Semuanya merek. Kenapa kalau pas Bang Adam yang lagi ngelawak? Bang Adam kayaknya sama gua kalau ngelawak. Lu gak bisa sendiri, Bang. Lu harus ada gua, Bang. Temen tektokan lu harus gua, Bang. Lanjut. Oke, lanjut. Indomaret, Alfamart. Iya, Ya, benar. Nah itu tadi lucu, Bang. Kalau itu lucu, Bang. Lu bisa tektok apa gua. Nah, oke, itu dalam artian astral projection memory sendiri lah ya. Makanya gue kaget sebenarnya, dan mungkin ya gue juga bertanya-tanya after konten ya. Lah lu tadi ngapain, Bang? Itu di memori bisa gini ketemu nggak sih gitu kan? Tapi ya nggak on cam gitu kan bahasanya. Karena gue sendiri pun sebagai manusia biasa, gue konten-konten Bang Adam jarang banget. Biasanya cuma scanning memori ya. Lu cuma misalkan nih lo astral projection ya kan? Pun juga jatuhnya lu nyari informasi doang ya kan, entah ngambil memori dari makhluk yang ada di situ atau kayak gimana in real time ya. Baru lu ngasih tahu, oh ya nih Bang, dulu nih tempatnya adalah misalkan tempatnya emang tempat pembunuhan atau ada apa. Biasanya gitu kan kita gali informasi, biasanya seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, ada penambahan lain nggak mungkin dari Bro Willy? Ada. Jadi sepertinya masyarakat atau para netizen itu, gue ngerti deh kelihatannya, mereka berpikir yang namanya real time itu ya real time. Padahal ada 3 kata di sini yang belum tentu saling berhubungan. Komunikasi, melihat, bertemu. Komunikasi belum tentu melihat dan bertemu loh.
Contohnya telepon. Dan komunikasi bisa berarti melihat tapi nggak bertemu, vid call, ya kan? Lalu melihat tapi belum tentu bertemu, all the time kita di mall gini nggak bertemu tapi kita melihat, dan melihat belum tentu berkomunikasi, ya kan? Tetapi kalau melihat dan bertemu itu kalau di fisik emang susah, tetapi kalau di alam astral itu terjadi. Contoh lagi, when you are dreaming, ya, ketika kita mimpi, lalu kita mimpi bertemu almarhum kakek. Like kalau ditanya sama orang yang mimpi, lu ngelihat kakek lu nggak? Lihat, kayak mata kan, mata batin ceritanya, mata mimpi, ya kan? Lu ngomong nggak? Ngomong. Lu melihat? Iya. Bertemu? Iya. Komunikasi? Iya. Tapi itu mimpi. Lah ditanya sekarang, where does it take place? Di mana kejadiannya? Di koordinat sekian-sekian? Enggak kan? Di alam mimpi kan? It is alam astral. Jadi yang namanya komunikasi, melihat, bertemu itu tidak selalu harus saling berhubungan. Itu yang pengen gue tambahin sih. Paham nggak? Gue sih nggak. Serius nggak? Nggak bercanda. Tandanya guys tolong diulang-ulang ya berkali-kali ya. Mungkin karena otak gue seperempat gitu kan. Karena bahasanya Bro Willy emang agak-agak apa ya, analogi, ya kan? Tapi emang harus pelan-pelan, iya. Bro. Lo harus pelan-pelan. Ya gue ulang lagi deh. Gak apa-apa. Lo replay aja, nah kan nonton lagi dari ulang. Percuma Bro, ngabisin durasi dari ulang. Jadi diulang lagi biar kalian lebih paham. Karena gue sekali denger doang nih dari Bro Willy, ya kan? Tapi itu adalah sebuah analogi yang pas, yang gue suka juga tuh tadi yang lo bilang, kita ketemu di mall, by vid call, by phone. Intinya kan kita sama-sama melakukan sebuah komunikasi, ya kan? Sorry, gue mau nambahin. Tapi beda metodologi aja. Bayangkan kita yang manusia yang terbatas saja, dibantu teknologi saja masih terbatas. Apalagi ciptaan Tuhan lain yang desainnya udah tidak terbatas. Alam ciptaan Tuhan kan tidak terbatas. Apalagi malaikat dan iblis. Adam gak suka sama kubu kiri, tapi dia dengan hormat pasti mengakui ya memang mereka punya kelebihan ya Adam ya. Itulah mereka, itulah ciptaan Tuhan. Nah, mereka tidak terbatas waktu, memang itulah faktanya. Gitu. Waktu dan tempat. Kami persilakan. Oh itu beda, itu nge-MC ya. Oh. Maksudnya gimana tuh Bro, waktu dan tempat? Ini sebenarnya bakal misalnya juga kali ya. Oke. Di konten kita nanti. Iya, ketika ada orang nanya kayak, lu bertemu malaikat ini, lu melihat nggak? Seperti yang gue bilang, melihat belum tentu bertemu. Nah, di dalam setiap konten, in this case anomali ya, kami nggak pernah bilang kami bertemu, nggak pernah. Kami terkoneksi. Jadi itu it's like berkoneksi, connected, tapi nggak harus bertemu gitu loh. Telepati. Contohnya Lucifer. Betul. Dan arka-arka lain. Gitu. Apakah kalau misalnya kita panggil, misalnya ya, dan gue nggak mau melakukannya, salah satu iblis gitu dengan upacara gitu, datang nggak? Mungkin bisa. Tetapi again, yang gue bilang, yang lihat mungkin hanya si orang itu. Even orang sebelahnya yang jaraknya semeter aja belum tentu lihat. Kenapa bisa begitu? Ya karena iblis punya kemampuan untuk menongolkan diri hanya ke orang yang mau dia tongolin. Terconnected. Kalau emang iblis punya ability untuk menongolkan diri ke semua orang, ke depan 1.000 orang gitu, 1.000 umat misalnya, dan diperbolehkan Tuhan, by now penampakannya lebih banyak dari UFO, ya enggak? Padahal kan enggak seperti itu kenyataannya. Oke. Nah kalau dari Bang Adam sendiri, lo ada penambahan lagi nggak Bang? Atau lo ada pemahaman lagi nggak soal astral projection ini? Cukup itu sih Bang, setahu gue sih. Tapi memang bisa dibilang apa ya, dunia dimensi supranatural tuh nggak sejelas yang kayak kita ngeliat dengan mata fisik gini loh Bang. Itu yang harus ditegasin gitu loh. Jadi benar-benar abstrak, kayak kita fokus di depan, yang di depan itu memang berbentuk. Nah sebelah kiri kadang-kadang ngebayang seperti itu. Jadi benar-benar gue tegasin apa ya, ya nggak sejelas masa fisik gitu loh. Termasuk di memori sekalipun, penuh dengan batasnya juga gitu loh. Dan kita bukan lagi berjalan-jalan Bang di situ. Kita lagi istilah kasar ya, benar-benar kayak energi kita ngikutin memori tersebut, bukan sedang berjalan-jalan ya. Kita bahkan nggak bisa mengubah memori itu. Tiba-tiba konsernya diberhentikan, nggak bisa. Kita mau teriak sekencang apapun nggak akan diladenin, nggak akan ada respon sedikit pun dari penonton atau apapun itu yang ada di memori. Karena yang kalian ambil ada residual memori ya. Betul. Dan kita nggak nginjek tanah sih. Nah oke. Nah itu adalah ranah. Gue udah langsung berganti ranah aja lah ya. Itu lo mau kasih tambahan lagi nggak soal astral projection? Udah sih.
Cukup ya. Nah, ini biasanya udah mulai masuk ke ranah action-actionan nih, ya kan? Nah, action-actionan kita biasanya kalau memang ada yang mesti kita tolong atau dilawan, ini kayaknya bakal panjang banget sih ya. Itu mungkin masuk ke part selanjutnya. Tapi ini teaser aja lah. Nah, kalau untuk ke part terakhir lah, istilahnya kita battle-battlean gitu. Lu yang jadi pertanyaan gue, lu pakai energi lu sendiri apa enggak sih guys biasanya? Apa pakai, kan selalu kita berdoa memakai energi Tuhan atau apa? Nah, mungkin ada yang paham, ada yang enggak. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan. Coba dulu. Kalau dari Versi gue sendiri anomali. versi sesuai kata Adam, versi anomali. Susah, Bo. Itu tuh gimana ya? Kata jawaban yang paling tepat adalah lu menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. At the same time, lu mengendarai abstrak Tuhan yang Maha Kuasa. Susah ya? Gue ulang, lu pasrahkan sepenuhnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. At the same time, lu mengendarai abstrak input dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ada kalanya ketika abstrak dari Tuhan itu mengatakan bahwa ini harus dihancurin, hancurin. Contohnya di Burari tuh. Itu yang iblisnya kayak, "Dam, udah hancurin aja deh." Berasa banget udah harus dihancurin kan tuh, yang kepalanya diginiin tuh. Kepala siapa gue lupa itu. Nah, itu dihancurin. Tapi ada juga yang kemarin ini dia yang masih berani nih. Kemarin pas yang di TS itu, gue udah dapat abstrak, mundur gitu. Mundur. Ini bukan sesuatu yang berfaedah dan bisa dimenangkan. Itu dapat gue abstraknya. Ada juga di tempat lain, Aokigahara misalnya, teman-teman nih, gue dapat abstrak kayak lu ke atas dari bird's eye view gitu, kayak dari helikopter lu hantem pakai tenaga arka yang gede banget tuh, kira gitu, baru angus semua, macem-macem. Jadi mengendarai abstrak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kind of like tenaga gue sendiri, tapi padahal itu sebenarnya menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan gitu loh. Dan kita juga selalu bekerja ya di bawah abstrak Tuhan ya Kak. Yes. Kita selalu mendengarkan suara-suara yang menurut kita ya positif. Betul. Dan kalau ada netizen yang mengatakan seperti biasa nih, hati-hati setan bisa menyamar jadi positif. Hati-hati Anda yakin gak itu suara Tuhan? Jawabannya adalah jawaban yang sama dengan pertanyaan para netizen. Dari mana juga para netizen tahu kalau Anda berdoa itu pasti suara Tuhan? It's the same answer. Jadi tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa sebagai manusia yang terbatas ini berpasrah penuh pada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun personifikasi Tuhan dari teman-teman semuanya. Kan DA nggak pernah melarang kayak atau menganjurkan Tuhan tuh bentuknya ini ya, nggak pernah kan? Bahkan di anomali saja nggak pernah. Anomali selalu mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Dan abstrak ya, kita ngomonginnya abstrak Tuhan, bukan wah ini Tuhan ngomong nih. Karena abstrak itu datangnya gak cuman by suara, bisa dari insting atau apapun itu. Exactly. Atau dari perasaan, feeling, oh kayaknya harus begini. Jadi gak harus plek-plek tiba-tiba suara. ada yang ngomong gitu kan. Oh enggak, belum tentu. Macam-macam caranya. Kadang-kadang tiba-tiba airnya udah mateng. Itu kayaknya suara nyokap ya. Iya, itu suara nyokap. Itu suara nyokap. Enggak dibarengin tuh dulu gue. Tekonya jadul amat ya. Oh gue dong. Murah-murah ya. Besok bawa bang. Iya siap. Ya intinya adalah terutama anomali ya, nggak pernah membatasi respon atau abstrak dari Tuhan tuh harus dengan kata-kata, harus dengan cahaya, nggak pernah. Justru dengan anomali kalau membatasi seperti itu, kami membatasi cara kerja Tuhan. Betul. In this case, kalau manusia berani membatasi cara kerja Tuhan, wah itu mungkin itu kali yang disebut dengan murtad. Mungkin ya. Mungkin. Nah, sekarang balik ke Bang Adam. Kalau Bang, kan kadang-kadang metode lu berbeda nih. Dulu kalau gue main sama Bang Adam, kalau lawannya jin apa segala macam gitu ya, ya masih kunti-kunti lah kita lawan ya di konten gitu ya. Udah tuh, udah paling ya elah, energi gue kegedean nih, gue kecilin dulu. Ini bukan dia sombong ya, Bang Adam sombong sih. Jadi kalau kita lagi penelusuran, gue sama Bang Adam, kadang-kadang jatuhnya kayak, aduh, nih energi gue kegedean gitu kan, kecilin, baru pada muncul gitu kan, baru pada mau komunikasi. Gimana gue nggak melakukan itu bang? Setiap gue kesana itu sunyi. Gitu loh. Mau konten apa gitu loh. Mau nggak mau ya gue niatin dari awal ya, gue benar-benar kayak nggak mau cari onar di sana, dan gue memang perkecil energi power gue di situ. Dan begitu kan setelah kasar gue datang dengan damai. Nah, gitu. At the same time, kadang-kadang juga sama Bang Adam juga kita melawan
musuh-musuh yang kuat ataupun yang nggak kuat, kadang-kadang malah adu-adu energi bang, biasanya kalau masih level jin ya. Tapi baru main-main di level demon ini gue baru beberapa tahun ini atau tahun awal ini ya, udah mulai masuk ke ranah-ranah demon gitu kan. Nah lu rata-rata nggak pernah yang namanya adu energi gitu kan, lebih ke arah kayak yaudah gue serahin deh sama Tuhan. Apakah itu beda level bang atau kayak gimana bang? Sebenarnya balik lagi ke konsep masing-masing sih bang ya. Kalau buat pribadi gue, konsep gue adalah gue give, gue pemberian. Di saat Tuhan memberi, buat gue pemberian itu adalah sebuah tugas. Di saat Tuhan sudah menugaskan orang yang dipercaya sama dia, berarti ada nilai kelebihan, ada nilai Kekurangan, tanggung jawab. tanggung jawab. Gitu. Ada hal yang memang gue dibebaskan secara kelebihan, ada hal di mana gue harus ditugaskan. Jadi poinnya gini, tugas gue biasanya berhubungan dengan nilai sesuatu yang melawan kehendak Tuhan, atau keinginan Tuhan, atau yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Kebatilan lah ya. Kebatilan bisa dibilang. Kalau dibilang emang lu siapa? Ya memang gue cuman manusia lemah. Tapi manusia lemah ini seperti gue ini kebetulan disayang banget sama Tuhan, gitu loh. Karena disayang tadi, gue dikasihkan sebuah gift tadi, perintah tadi, gitu loh. Ya itu konsep pribadi gue ya. Semua gue balikin ke kalian gitu intinya. Pokoknya seperti itu sih. Makanya versi gue adalah gue nggak mau agak repot, dan nggak mau agak nggak capek gitu. Pengen gue sesuatu yang kayak bukan case gue nih, gue serahin ke Tuhan lah, gitu loh. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya sih di situ. Jadi istilahnya ini belum kapasitas gua gitu Ya, kan. Gue gitu. serahin pakai kapasitas Tuhan aja. Iya. Dan pokoknya itu seperti kita lakukan. Kontennya gitu. ditunggu ya. Itu gue takut sih kalau mau ngupload itu disangka halu kita. Ya itu balik lagi lah, terserah kalian lah ya. Iya. Nah kalau itu tadi soal itulah ya. Kita gue sebenarnya ngomongin halu, gue pengen lanjut lagi sih. Nah halu-haluan nih, ya kan kita ngomong halu-haluan. Misalkan nih, kalau misalkan memang konten kita halu atau kayak gimana bang, bisa nggak sih bang kayak konten-konten kita sebelumnya, Okigahara, Travis Scott segala macem, lu buka dimensi, kita astral projection, tiba-tiba kita masuk ke dimensi mana? Orang-orang yang sensitif ataupun orang-orang yang istilahnya punya kelebihan khusus gitu kan, bisa ngerasain gak sih energi kita gitu? Oke. Willy apa gue? Kayaknya Jesslyn sama Aileen deh. Boleh. Bisa sih, tiap kali juga kan aku juga sebenarnya sering baca komen ya Lin ya. Iya, kita Dan- sering baca komen. Cie. Apalagi yang komen ini cantik ya. Iya, enggak lah. My yang angel gitu. fokusnya, Angel. my angel. Ini apa gua lelang aja nomor Aileen ya. Boleh. Ya, going once, going twice, Rp1.000, Rp1000, Rp10.000, 1 juta untuk satu nomor, satu angka. Di Sorry. bawah. Satu Di bawah angka. ya. Boleh. ID line. Kalian nggak takut kehilangan aku apa? Pokoknya jangan main rupiah, main dolar di sini ya. Tolong ya. Komennya main dolar di Saya sini. suka main dolar. Apa? Binomo tolong. Oke lanjut, silakan. Setiap kali di komen tuh kami selalu lihat banyak ya yang dari teman-teman pada ngerasa, Betul. aduh kok tiba-tiba belakangku panas ya kak, atau aduh kok tiba-tiba aku Mual. merasa mual, atau nggak Pusing. kepalaku pusing. Iya. Itu lagi hamil kali. Oh enggak, masuk angin, kerokan. Enggak Kalau juga. cowok gimana dong? Kerokan masuk Masalahnya itu yang ngomong cowok. Oh iya. masuk angin. Minum tolak angin. bukan Buat temen kalian orang pintar. Apa aja tadi? Indomaret, tolak angin, Hotman Paris. Kan kita orang pintar kan. Ini buat konten untuk metodologi atau minta sponsorship sih? Promo ke arah sponsor kode. Nah, oke, kode. oke. Ini adalah konten kode keras. lanjut. Nah iya, mereka itu kan memang merasakan secara langsung kan. Dan beberapa dari mereka yang ada yang kayak kita belum ngomong apa, mereka udah dapet abstraknya. Oh iya itu Ada ada beberapa. di anomali juga banyak itu. Ada beberapa. Ya jadi kalau mau halu, ya kita halu bareng ternyata. Begitu. Ya juga sih. Iya kan? Ayo kita halu bareng. Dan kalau gue mau tambahin ya, I mean sugesti, pasti orang bilang sugesti kan. Ya kalau sugesti kayak tanganmu berat kiri, ada itu metode hipnosis Ya. Hypnoterapi pun juga ada like sugesti nobody juga. cares, like lu bakal dapat apa, lu tidak akan tersakiti kan. Nggak ada yang mau disugesti tiba-tiba lu muntahnya nggak enak, sakit kepala, siapa yang mau disugesti gitu men? Dan Orang enggak, kalau sugesti itu biasanya ada kata-kata afirmasi kan, kita tidak mengafirmasi. iya. Iya. Dan orang ya sampai seluruh komentar viewers bilang kayak ada beberapa kayak gila ini sih, gue nggak mau disugesti suruh sakit kepala sampai mual, siapa men yang mau gitu.
Tapi Coba sekarang kita mensugesti diri kita sekarang ya. Sekarang right now gitu. Lu mual. Bisa nggak? Belum tentu. Lu merasa jantung lu berhenti, bisa nggak? Belum tentu. Atau sekarang lu sakit kepala sekarang, ya belum tentu. Ya kecuali lu hantam pakai ini. Nah, itu baru sakit kepala. Tapi kan nggak bisa kan. Jadi ya ini pemahaman gue ya. Itu susah sih untuk, bukan susah lah, lebih ke arah itu bukan sugesti. Itu beneran radiasi energi. Sebenarnya gampangnya guys, kalian nonton video kita kan bukan untuk mau sakit kepala gitu kan, bukan. Itu dia kan. Iya, jadi Tapi sugesti. kenapa pas nonton itu sakit kepala? Nah, mungkin itu dia kurang Panadol. Panadol tolong ya. Panadol. Atau ada juga yang bilang sesak nafas, itu juga aku sering Asma baca. Soho itu. Dap, tolong ya di saat kita nyebutin apa suatu brand produk, tolong gambarnya di depan kita nih. Nanti ending kreditnya ada sponsored by Nah, Tekuk. iya. Asma Soho. Ya. Permintaan sponsor untuk titik 2. Ini tempat brand placement bisa di sini ya. Kayaknya saking banyaknya nanti muka kita aja ketutupan nama brandnya ini. Masalahnya kita butuh cuan guys buat tambah upgrade. Ayolah guys. Kita baru Ini aja gue dihujat. custom man, pakai gergaji, mikrofonnya krak. Oke, secara nggak langsung jadi pasti terkonek dong. Kalau kayak bahaya juga dong bang, ketika lu buka-buka gerbang dimensi itu ada alamat yang di situ dengan IP address-nya tuh kelihatan. Mungkin hacker bisa ngehack itu, ya kan? Tapi kalau dalam konsep dari supernatural ini, si orang yang punya supernaturalis ini atau hacker ini ya bisa masuk ke gerbang yang lu kasih IP address-nya itu. Bisa. Jadi gue melengkapin penjelasan tadi ya, Bang. Bila mana kita berempat sedang mengeluarkan energi supranatural, si penonton akan terkena radiasinya, Bang. Nah, balik lagi, radiasi energi supranatural ini cuman akan berefek pada manusia yang kategori 1 dia sensitif dan 1 lagi dia berkategori gangguan iblis atau jin. Kalau manusia biasa yang normal nggak mungkin bisa terasa. Gitu, apalagi tipe kalau orang yang terlalu logika Kayak Bobokul. ya. Konteksnya kayak gitu. Terus buat apa gue di sini kalau terlalu logika? Hah? Oke, saya keluar dari. Jangankan Kabong melengkapi kita. Lu keluar sponsornya kemana semua jadi. Yang megang kan lu semua, Bang. Bener. Jangan lupa ya, Konidin, Asma Soho, Yahoo. Nanti tutup botol, asbak, piring, mangkok semua di sini nanti. Oke. Dan ini info juga, sebenarnya energi-energi seperti itu sudah melampaui media ya bahkan. Iya, Jadi sudah tidak terpaut jarak maupun waktu. Bener, cakep. makanya kenapa kadang-kadang kalau kita lagi ngonten terus tiba-tiba suka ada audionya bermasalah lah, atau kameranya yang bermasalah, atau tiba-tiba lampunya flickering. Ya itu kan sebenarnya gara-gara hal yang seperti Aileen bilang tadi, yaitu Sudah melampaui waktu dan media juga. ya Betul. Jarak juga actually. jarak. Bener sih, apalagi kalau kita sudah melampaui waktu biasanya memorinya habis. Gue udah tahu dia mau ngomongin. Kali ini gak ada sponsor, nggak ada. Memory card mereknya apa sih? Gue nggak tahu. Sandis. Oh iya, Toshiba lagi. Kita butuh loh kalau transfer data gitu kan buat ngedit. Kayak malah nonton kesel nih dikit-dikit merek ini. Tadi lapar juga. Pokoknya kalau kesel jangan ke kita berempat, ke sini nih biangnya nih. Terus tadi kita ngomongin radiasi ya kan, radiasi energi. Tapi kalau radiasi yang bikin lucu itu adalah radiasi Dika. Nah lanjut, dan kemarin gue juga baca beberapa komen di YouTube gitu ya. Mungkin boleh juga sih kita praktekin nanti. Jadi bisa gak sih bang, kayak biasanya kita selalu yang horor-horor ya, dalam artian memang negatif, karena kan kita memecahkan kasus dan rata-rata kasusnya negatif ya. Nah bisa gak sih kayak kita ngasih penetralisir gitu di belakang atau apa, biar mungkin yang tadinya merasa mual atau apa gitu kan, akhirnya jadi malah muntah-muntah ya kan, terus jadi muntah darah habis itu. Jadi kita santet sekalian bang, langsung bang. Terus kita kasih kontak person kita di sini. Sponsornya lah semua coy. Sompret. Maksudnya dibuat lebih positif gitu, netral gitu kan. Habis nonton tuh jadi kayak bawaannya oh seger lagi gitu kan atau apa. Bisa bang? Bisa nggak tim? Bisa. Pastinya kan ya berdoa itu salah satu Iya. sih caranya. Yang penting poinnya adalah penonton tersebut ngikutin apa yang kita instruksikan. Jangan kayak males ntar aja, jangan. Apa sih doa? Biasa doa. aja gue Nah, biasa aja. gitu. Power doa itu penting loh Penting guys. banget. Karena dengan kita doa, Tuhan itu langsung mendengarkan doa kita dan menurunkan energinya. Kalau memang kita benar-benar niat baik hati dan tulus minta bantuan dari Tuhan. Dan kalau Anda percaya ya, kalau Anda tidak percaya, ya lu berdoa sama siapa? Ya nggak?
Ya sama kayak kasus itu yang siapa? Gaby. Iya, Gaby. Kayak gitulah konteksnya lah. Oke. Nah, ini udah masuk ke ranah-ranah terakhir nih, kita mau closing. Tapi sebelum itu nih gue mau nanya sih, Bang. Ada nggak sih sistem kita kayak melawan, bukan melawan ya, menyaring manipulasi iblis? Menyaring. Contohnya kayak gini loh, Bang. Kayak kasus waktu kita di VA gitu kan ya. Sempat kita mau hampir termanipulasi nggak sih guys gitu kan? Ada nggak sih kayak poin-poin atau how to atau metodologi mungkin dari, karena biasanya nih kalau gua ini ngomongin gua dulu ya, zaman dulu ya, kita collab sama siapa atau apa, kadang-kadang kayak gua kebelang, bang ini beneran gak nih bang gitu kan, bahasanya kayak gitu. Lu ada metodologi nggak sih atau caranya itu sendiri? Kan kalau dari caranya anomali biasanya berdoa kan ya, ini bener nggak nih atau kayak gimana gitu. Yes. Dan biasanya kita ngurut energi dari foto dulu nih pertama kali. Jadi, ngurut energi ya? Iya, ngurut energi dari foto dulu. Nanti kalau misalkan sesuai dengan yang kita lihat sekarang, ya berarti itu beneran sesuai. Nah biasanya kalau yang nyamar itu ada gimana ya Kak? Ada suspicious. Iya, ada yang mencurigakan. Ada kecurigaan yang kok ganjel gitu loh, kayak Karena ada duri kecil kecurigaan, dari manusia punya alarm yang udah dikasih sama Tuhan untuk tahu, wah kayaknya harus hati-hati nih, ada apa nih? Kayak kok ada something wrong. Nah, kita harus ikutin intuisi itu. Betul. Karena gini kan, banyak kita konten-konten yang kayak mencari kayak dulu deh, arwah suli, ya kan gak sih? Gue yakin terus apalagi kita zaman-zaman Elisalam orang apa kasus-kasus penting lah. Gue yakin pasti banyak di luar sana jin-jin atau iblis-iblis yang menyamar menjadi dia gitu kan, dan ujung-ujungnya memanipulasi, bener gak Bang? Benar. Nah, kalau ada metodologinya mungkin bisa dijelasin apa? Kalau kita biasanya Pak, untuk memfilter manipulasi si iblis ya, bisa dibilang ya pertama ya sesuai dengan kita bahas tadi, doa dulu. Doa yang nomor satu. Betul. Kedua, bisa dibilang dari hati. Kalau balik lagi yang Aileen ceritain tadi, kalau hati kita ada terdapat indikasi kecurigaan, nah kita harus mendalamin lagi tuh kondisinya. Sedikit aja, harus gitu. diperdalam. Harus perdalam, karena balik lagi mereka tuh bisa menyembunyikan sesuatu kebenaran tapi nggak sempurna, Bang. Gitu loh poinnya. Bener. Nah, kalau ketiga biasanya gue menggunakan pedoman dari hukum supranatural sendiri, tapi dari pengalaman gue pribadi secara hukum itu berdasarkan dari pengalaman gue pribadi gitu di lapangan supranatural gitu loh. Nah, keempat biasanya juga kita ada diskusi sama teman astral kita, ya enggak? Iya, Itu penting gitu. juga. Jadi istilahnya ada sudut pandang lain. Iya. Cuy, bener kan nih cuy? Gitu kan gitu. Kita juga dibantu banyak sama saudara-saudara astral kita. Kita nggak tiap kali berempat, nggak Yang kuat positif kita. ya maksudnya. Cie berempat, gue kan santai-santai di sini. Semangat ya guys. Sebenarnya Kamu gua ikutan yuk. Ya, sebenarnya tidak bisa ya, Mas Willy ya. Sebenarnya gue ada sesuatu kegiatan yang gue pengen melibatkan Bo supaya iblis tuh menargetkan juga sama Bo. Tapi next konten. Tapi next konten ada yang akan gue lakukan. Oke guys, ini adalah hari terakhir saya. Terima kasih untuk tim DA selama ini. jangan Maaf ngomong pada gitu. salah saya. Jangan dong. Coba. Ini kayu. Enggak guys, gue di sini kalau katanya orang-orang gue AFK, away from keyboard. Away from keyboard. Nggak bisa dong. Lu tuh mewakili netizen, Bang. Betul. Nyinyir ya kan? Kamu jangan nangis. Nggak nangis, aku merasa beruntung kok sebenarnya. Tapi tetap aja, abis mantep begitu malam-malamnya gue dimimpiin. Oh, dimimpin? Iya bro. Dam, kemajuan Dam. Kemajuan itu baru mimpi ya. Nanti besok lagi penampakan biasanya. Jadi gue tuh dari kemarin tuh mimpi kayak waktunya panjang. Gue cuma tidurnya bentar gitu kan. Kurang tidur guys. Oke lah. Nah, kurang lebih itu kali ya metode-metode yang bisa kita sampaikan untuk simpelnya sih seperti ini gitu kan. Mungkin ada beberapa detail-detail yang belum kita sampaikan lebih detail lagi, mungkin nanti akan kita sampaikan di another content gitu kan, atau another part 2 soal metodologi, ataupun nanti juga ada metodologi atau cara-cara baru yang kita temukan ketika kita berada di lapangan. Ya nggak sih? Karena kan kita sangat-sangat fleksibel gitu loh. Nah, intinya pasti akan berkembang lah sesuai dengan keadaan juga. Nah, itulah butuh support dari teman-teman juga. Kita belum tahu nih sebutan untuk para penonton DA sendiri. Kalian mau disebutnya apa? Please komen di bawah, ya. ya kan. Kalau dari gua sendiri sempat ada ide, karena kita detektif, ada detektif pasti ada clientsnya, anjay gitu kan. Clients itu dari kita ya, dari gua, ide gua terus teman-teman juga setuju. Apa ada tambahan lagi dari teman-teman?
Belum sih. Belum so far. kepikiran. Iya. Nah, itulah saatnya Anda menambahkan di bawah. Tentu aja ada ide-ide yang menarik bisa kita tambahkan. Dan sebelum kita closing, gue pengen berterima kasih sama semua penonton, viewers dari DA juga yang udah menemani dari 0 subscriber hingga Thank sekarang you, udah guys. hampir mau 13k, gara 13k dengan waktu yang menurut gue lumayan cepat gitu kan. Jadi gue berterima kasih sama para penonton yang udah menjadi penonton setia juga, ataupun yang baru nonton konten-konten kita. Kita menerima masukan-masukan yang positif, yang membangun, dan pastinya sih semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Dan ingin yang ditanya-tanyakan silahkan aja langsung komen di bawah. Mungkin kedepannya kita akan membuat konten Q&A maybe yang biar bisa lebih tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan mungkin langsung aja ditutup dengan kata-kata yang sangat indah dari Bro ini. Silahkan. Keyakinan dan kepercayaan yang dipaksakan menjadi kebenaran hanya akan menimbulkan keonaran. Dan di mana terjadi keonaran, disitulah iblis berkeliaran. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, dan bunyikan lonceng yang ada di pojok kanan atas untuk menerima konten-konten kita ketika kita sedang upload dan pastinya terupdate. Terima kasih, kita Detektif Astral menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai malam, sampai jumpa.